Oke, kita belajar lagi. Ini kakak bahas materi yang juga sering adik-adik kesulitan dan jumlah nomornya ada lumayan ya, ada 4 nomor di ujian nasional. Jadi ada beberapa varian soal untuk persamaan garis lurus ya. Untuk sebagian adik-adik yang kesulitan bisa belajar, diperhatikan baik-baik ya. Ini ada sekitar 3 soal, nanti kakak akan bahas satu persatu. Kita langsung saja ya dari soal yang paling mudah nih ya, kelihatannya dari nomor 18. Ini UN tahun 2016 kayaknya. Soalnya gradien garis K pada gambar di bawah ini adalah bagaimana. Jadi clue-nya hanya berupa grafik fungsi dua variabel ya, antara y sama x. Nah, fungsi garis bantunya adalah garis K dan poinnya adalah min 3 dan min 2. Nah, adik-adik perlu tahu kalau yang namanya gradien ya, yang namanya gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, bagaimana cara menentukan gradien itu? Mudah sekali. Pada prinsipnya gradien biasa disebut slope bahasa Inggrisnya, atau di bahasa Indonesianya itu m. M ini biasa dikenal dengan y dibagi x ya. Jadi y dibagi dengan x, koordinat y ya, titik y dengan titik x ya. Nanti y-nya bisa jadi 1 titik, bisa jadi 2 titik. Kalau 2 titik nanti m-nya menjadi y2 min y1 per x2 min x1 ya, kayak gitu ya. Ini udah pernah dibahas di salah satu video kakak yang lain, nanti bisa dipelajari. Tapi simpel sekali ya, hanya seperti itu caranya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya dengan data yang kita miliki di samping ini ya, yaitu kita punya titik bantu nih. Titik bantunya adalah titik ini yang pertama. Titik pertama ini adalah min 3,0, betul ya, min 3,0 nih, titik yang ini nih, yang merah ini ya, min 3,0 ya. Dia memotong garis x di minus 3, berarti min 3,0, y nya 0 ya. Begitu juga yang berwarna biru ya, ini titiknya adalah 0, minus 2 ya. Jadi kita udah punya 2 titik deh. Jadi kita punya 2 titik sehingga kita bisa ukur gradiennya, yaitu y sama dengan m sama dengan gradiennya adalah y2 min y1 per x2 min x1. Nah, ini kita anggap x1 y1, ini x2 y2 ya. Jadi cara mengerjakannya kita tinggal masukkan nilainya, konsisten ya, y2 minus 2 ya, di sini minus 2 kok dikurang y1 nya 0 dibagi x2 nya adalah 0 ya, yang warna kuning 0 dikurang x1 nya adalah minus 3 ya. Jadi dikurang minus 3 berarti gini ya. Nah, adik-adik jangan salah. Jadi minus 2 dibagi minus, ketemu minus yang di bawah ini ya, jadi plus ya. Jadi min 2 per 3. Inilah gradiennya, minus 2 per 3. Jadi ada beberapa cara cepat yang sering diajarkan sama bimbel, kadang-kadang membuat adik-adik ceroboh ya, langsung membagi antara minus 2 dengan minus 3 ya. Jadi harus hati-hati. Nah, karena nanti adik-adik bisa kejebak ya. Jadi nggak boleh langsung dibagi ini nggak boleh. Tapi dengan cara yang seperti tadi jadi aman ya. Jadi diambil titiknya, lalu y2 min y1 x2 min x1. Jelas ya? Jadi jangan salah lagi ya. Soal berikutnya adik-adik bisa perhatikan nomor 19 dan nomor 20. Ini nomor selanjutnya ya. Kita mulai dari nomor 19. Ini agak berbeda dari yang tadi, ini varian soalnya.
persamaan garis yang melalui titik minus 6,1. Jadi kita punya satu titik dan sejajar. Sejajar, kita kasih red note di sini, sejajar. Oke. Dengan persamaan, jadi dikasih satu persamaan ya, di blue one ya. Jadi dikasih tahu satu titik gitu ya. Lalu satu persamaan garis dan another clue-nya adalah sejajar. Ini yang paling penting ya, kata-kata kuncinya ya. Oke. Pertama kita harus cari dulu gradien dari persamaan garis yang diketahui ya. Jadi adik-adik kan punya persamaan ini. Kita cari gradiennya dari sini. Ingat gimana cara gradien dari persamaan garis. Ingat persamaan utamanya adalah ini yang harus dia hafal, nggak sulit menghafalnya. Y sama dengan mx plus c. Jadi dalam posisi Y sudah sendirian di sebelah kiri atau di sebelah kanan sendirian dan dia tunggal positif, maka angka yang menyertai X di sini yang bersama X adalah M, gradien. Jadi kalau adik-adik perhatikan nih yang warna orange di sini, ini adalah angka yang bersama dengan X. Jadi Y sama dengan 5/3 X ditambah 10. Tapi ingat tadi syaratnya Y-nya harus sendirian dan positif. Oke. Jadi kalau ketemu soal yang lain biasanya persamaannya nggak semudah ini. Bisa jadi misalkan Y-nya udah misalkan 2Y tambah 3X sama dengan 8. Jadi adik-adik merubah bentuknya menjadi Y-nya sendirian. Misalkan 2Y tambah 3X sama dengan 8 gitu. Adik-adik harus merubah. Ingat Y-nya harus sendirian. Jadi dimin aja Y-nya sendiri, 3X pindah ke kanan, 8 minus 3. Lalu Y-nya harus sendirian, maka harus dibagi 2. Jadi 8/2 min 3/2X. Nah, gradien dalam hal ini adalah si minus 3/2. Itu salah satu contoh ya. Tapi kita fokus sama soal yang ini ya. Nah, soal yang ini bagaimana cara mengerjakannya? Setelah kita dapat gradiennya adalah 5/3, kita harus lihat dia ini sejajar atau tegak lurus. Jadi ada dua kemungkinan ya. Perhatikan di sini kalau ada kata-kata sejajar, maka M1 sama dengan M2. Artinya kemiringan garis itu adalah sama ya. Jadi dia sejajar sehingga gradiennya sama. Tapi kalau dibilang tegak lurus gitu ya, maka sini kalau di sini M1, maka ini adalah M2. M2-nya pasti berbeda. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya adalah M1 dikali M2 itu hasilnya minus 1. Ya, ini adalah kaidah umumnya, dapat dari mana nanti bisa dibahas, tapi simpelnya adik-adik bisa gunakan kalau dia sejajar. Itu biasanya triknya untuk memudah mengingatnya adalah misalkan gradiennya ini adalah 5/3. Kalau dikasih taunya tidak sejajar tapi tegak lurus, maka caranya adalah dibalik jadi 3/5, tandanya dirubah. Kalau tadinya positif di sini jadi negatif gitu ya. Atau tadinya negatif di sini jadi positif gitu ya. Tapi berhubung ini sejajar, jadi kita tidak melakukan hal seperti itu karena cukup easy. Berarti M-nya berarti M1 sama dengan M2. Apa yang dimaksud M2 ya? Gradien garis yang 2 tadi. Ini kan M1, ini M2. Ini yang kita cari. Kita cari yang ini. Ya, M1 ini katanya adalah 5/3. Berarti M2 yang sini juga sama 5/3. Oke. Nah, setelah dapat, adik-adik bisa melihat titik yang diberikan ya. Titik yang diberikan berapa? Lihat, titik yang diberikan adalah minus 6,1. Minus 6,1. Gradiennya 5/3. Nah, udah cukup nih, satu titik ya dan satu gradien. Ingat cara mengerjakannya bagaimana? Jadi kalau diketahui satu titik dan satu gradien, adik-adik rumusnya masih sama kayak tadi, M sama dengan Y minus 1 atau Y2 minus Y1 boleh, X min X1 kan. Ini dikali silang ya. Ke sini minus 1 ya. Jadi yang ini dikali ini gitu ya. Jadi ntar ketemu rumus baru kelihatannya padahal sebenarnya ini juga ya.
dikali silang gitu ya. Nanti jadinya M dikali X min X1 gitu ya, sama dengan Y min Y1 gitu ya. Oke, simpel aja, langsung kakak hapus dulu sehingga kita masukin nilainya deh. Kan rumusnya jadinya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X min X1 X minus X1. Oke. Nah, kakak ajarin cara-cara seperti ini biar ingat ya, biar nggak terpancing dengan cara-cara singkat malah akhirnya salah kan ya. Jadi masukin nilainya, ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Y tetap Y karena kita butuh persamaan, tulis aja Y. Y min Y1, Y1 nya berapa? 1 gitu ya, sama dengan M. M nya 5/3, betul ya. Oleh X tetap X dikurang X1, X1 nya adalah minus 6, jadi minus 6 jadi plus ya. Nah, jangan bingung kan, ini minus 6 jadi hasilnya plus 6 ya. Oke, ini berhubung kertasnya sempit jadi bolak-balik, semoga adik-adik tetap fokus ya. Nah, lalu bagaimana setelah dapat persamaan ini? Nah, karena di sini ada minus 3 per 3, maka supaya positif, supaya bulat, kedua sisi kita kalikan 3 untuk memudahkan membentuk persamaan. Yang kiri dikali 3 menjadi 3Y min 3. Sebelah kanan karena sudah dikali 3, jadi tinggal 5 dikali X plus 6 gitu ya. Oke, kita kali ke dalam 3Y. Kita lihat jawaban yang diinginkan. Lihat, jawaban yang diinginkan semuanya adalah di kiri dan sebelah kanannya adalah 0. Dan dalam hal ini X-nya adalah positif. Supaya X-nya positif, ini kan 5X plus 30 ya. 5 kali X, 5 kali 6 ya. Sebelah kiri tetap 3Y min 3. Nah, dia pengennya kan, jadi kita lihat ke soal pilihan jawaban. X-nya dia pengen positif, sehingga X-nya biarin aja di kanan, Y-nya yang pindah ke kanannya, sebelah kiri menjadi 0 ya. Jadi 5X plus 30 biarin aja, minus 3 pindah ke kanan jadi plus 3. 3Y pindah ke kanan jadi min 3Y. Oke, perhatiin. Jadi 5X, nah gitu ya, minus 3Y. Nah, plus 30 plus 3 plus 30 ya, sama dengan 0. Jadi 0 di kanan atau 0 di kiri sama aja ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi jawabannya ini seperti jawabannya yang A ya. Diperhatiin jawabannya yang A. Tuh ya, yang A ya, benar ya. Oke, jadi jawabannya A, alhamdulillah. Berikutnya kita bahas nanti nomor 20. Oke, adik-adik bisa mencatat dulu. Sambil mencatat nanti bisa rewind kalau ada yang tidak jelas ya. Nanti kita lanjut nomor 20. Oke, di pause dulu sebentar. Oke, lanjut ya. Nomor 20, kalau tadi sudah di pause, sudah dimengerti. Nomor 20 ini sebenarnya bukan persamaan garis, tapi persamaan linear dua variabel ya. Jadi adik-adik bisa baca soalnya. Penyelesaian dari sistem persamaan di bawah ini adalah 3/4 X minus 1/3Y sama dengan minus 2, 3/2 X plus Y sama dengan minus 9. Di mana X adalah A dan Y adalah B. Sehingga nilai A minus 3B adalah berapa? Jangan bingung ya. Ditulis saja persamaannya. Lihat. Yang sebelah persamaan pertama, perhatikan dulu, 3/4 X ya, dikurang 1/3 Y ya, sama dengan minus 2. Yang perlu dilakukan untuk soal-soal persamaan variabel, sering sekali murid-murid itu, adik-adik itu salah menulis soal. Nah, ini fatal nih, jadi harus make sure dulu soalnya benar ya, karena soal salah satu udah nggak ketemu jawabannya nanti stres ya. Jadi harus make sure dulu soalnya benar. 3/4 X minus 1/3Y sama dengan minus 2. Udah benar ya. Oke, supaya bilangannya menjadi bilangan bulat, tidak pecahan lagi. Lihat angkanya di sini ada 4 sama 3. Kayaknya kita kali 12 di kedua sisi ya, biar pecahannya hilang. 3/4 X dikali 12, sisa 3 jadi 9X gitu ya. Perhatiin, 12 dikali 1/3 jadi 4 ya. 4Y gitu ya. Sebelah kanan juga dikali 12, minus 24. Oke, kakak catat di atas ya, biar nggak salah. 9X min 4Y
sama dengan minus 24. Oke. Berikutnya persamaan yang kedua. Kita bahas lagi persamaan yang kedua sekarang. Itu dia bilang 3/2 X plus Y sama dengan minus 9 ya. Oke, sekarang supaya bilangan bulat, yang pecahan sebelah kiri cuma 3/2 ya. Jadi kita kali 2 aja semua. Ingat, kalau dikali 2 harus adil yang sebelah kiri. 3/2 dikali X menjadi 3X. Nah, Y-nya juga dikali 2 ya, nggak langsung hilang karena bentuknya berbeda dengan yang tadi bentuknya perkalian. Ini bentuknya penjumlahan. Jadi ditambah 2Y ya, sebelah kanan dikali 2 juga jadi minus 18. Kita tulis di atas ya. Jadi 3X plus 2Y sama dengan minus 18. Oke. Kita hapus dulu yang bawah. Nah, setelah dapat, ini pakai cara biasa, dieliminasi aja nih, deh. Dieliminasi atau disubstitusi ya, biar mudah. Kita eliminasi, yang kita hilangkan dulu Y dulu kali ya, biar gampang. Yang bawah dikali 2 nih kelihatan. Di sini 2Y, di sini 4Y ya. Jadi yang bawah kita kali 2 biar jadi 4Y. Maka persamaan berubah menjadi yang atas tetap 9X min 4Y sama dengan minus 24. Sedangkan yang bawah dikali 2 menjadi 6X plus 4Y sama dengan minus 3. Nah, sekarang udah sama nih Y-nya. Supaya habis bagaimana caranya? Tidak harus selalu dikurang ya. Bisa jadi ditambah. Karena kalau dikurang nanti jadinya minus 8Y nih kalau dikurangnya. Jadi kayaknya ditambah nih. Karena minus 4Y akan 0 kalau ditambah dengan plus 4Y. Jadi nggak selalu minus ya. Jadi supaya hilang aja prinsipnya salah satu variabelnya. Nah, ini dengan begini hilang variabel Y, min 4Y ditambah 4Y habis 0. 9X ditambah 6X menjadi 15X gitu ya. Minus 24 ditambah minus 36. Jadi minusnya makin gede nih, sama dengan 36 ditambah 24 10 1 60 ya, minus 60. Sehingga X adalah minus 60 dibagi 15 dapat 4 ya, minus 4 ya. Oke, udah dapat X nya minus 4. Kita kembalikan ke salah satu persamaan. Biasanya ambil yang paling kecil ya. Kita ambil yang 3X gitu ya, tambah 2Y katanya minus 18. Nah, minus ya. Terus katanya X nya minus 4. Berarti 3 dikali X bisa menjadi 3 dikali minus 4 gitu ya, ditambah 2Y sama dengan minus 18. Oke, jadi minus 12 ini ya, pindah ke kanan jadi positif 12. Jadi 2Y sama dengan minus 18 tetap. Tadi kan di sini minus 12, pindah ke kanan menjadi plus 12. Oke. Hati-hati sekali dalam pengoperasian ini, kadang-kadang salah tambah, salah kurang, salah tanda, harus teliti. Daripada ngerjain 2 kali ya kan, keburu-buru. Minus 18 tambah 12 ini berarti minus 6 ya. Masih kurang 6, sehingga 2Y sama dengan minus 6. Y sama dengan minus 3. Udah dapat ya. Dalam hal ini kakak pindahin dulu ke sini. Di mana ya? Sini aja ya. X sama dengan minus 4 dan Y sama dengan minus 3. Oke, yang lainnya kakak hapus dulu ya sebentar. Oke, nah berhubung kertasnya kecil ya, jadi kita hapus-hapus biar hemat. Nah, sudah dapat X, Y-nya, dibilang X itu adalah A dan B itu adalah Y. Maka yang dicari adalah sebenarnya adalah A minus 3B, atau gampangnya A ini kan katanya X, jadi X min 3Y, kira-kira gitulah ya. X-nya minus 4 minus 3 dikali Y. Y-nya adalah minus 3. Ya, jadi minus 4 ditambah 9. 9 dikurang 4 adalah 5 ya. Panjang ya. Nah, ini termasuk soal kategori C3 ya. Ini enggak terlalu sulit tapi butuh effort. Butuh usaha sedikit lah ya. Jadi harus hati-hati, biasanya soal-soal kayak gini menuntut kesabaran ya dan ketelitian ya. Enggak perlu lama-lama juga ya. Ini karena kakak jelasin ke adik-adik aja jadi agak lama kelihatannya. Nanti juga adik-adik lancar ya. Oke, semoga mengerti. Kita per video 3 soal. Subscribe kami, dukung kami. Kalau ada iklan ditonton ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.